Morning guys, jadi sekarang jam 5.18 pagi dan kita akan memulai perjalanan ke Sukabumi. Pastinya tempat yang belum pernah gue datangi dan sekarang kita jemput dulu. Baterai sekarang di 93% dan kilometernya udah di reset ya ke 0. Nah, ini udah berjalan 200 meter. Sebenarnya udah berjalan kurang lebih dari rumah tadi hampir 1 kilo ya. Tapi anggaplah baru mulai. Dan ini sekarang range-nya bisa 381 kilometer. Jadi seharusnya perjalanan ke Sukabumi hari ini sampai balik ke Cibinong itu mungkin sisa 40-an% lah, karena perjalanan ke Sukabumi agak naik turun ya guys. Dan nanti kita lihat apakah kita perlu ngecas atau tidak. Kalau perlu ngecas, kita akan ngecas di daerah Ciletuh. Kalau nggak perlu ngecas, ya kita casnya balik lagi di Jakarta. Sekarang kita sudah di pintu tol Ciawi 1 dan kita sedang menuju ke Sukabuminya. Nah, sepanjang jalan kita akan mencari makan dulu, breakfast. Ya, yang gampang aja lah, entah itu McD, KFC dan lain-lainnya. Sebenarnya tadinya mau bubur yang dulu pernah kita makan juga, bubur Odeon. Tapi karena tujuan kita hari ini agak jauh, jadi kita makan yang gampang aja guys. Guys, jadi kita udah keluar tol Cibadak dan kita udah di jalan biasa. Ini keadaannya ya seperti biasa di Sukabumi, agak macet karena jalannya udah cuman ini doang. Dan tadi banyak anak-anak sekolah, jadi agak rame ya. Ini sekarang jam 6.49 pagi. Jadi kita akan mencari makan dan kopi dulu sebelum kita sampai di tujuan. Tujuannya kemana? Tonton sampai habis. Sekarang kita udah masuk di kota mananya gitu ya. Dan ini ketemu Indomaret Point, kita mau jajan dulu guys. Look ahead, the sea is calm, and I know we've been through a lot, but just wait. Wait for better days to come and carry us like wind in our... Jadi kita udah sampai di Curug Cimarinjo. Hold on tight, I can smell the shore, it's right in front of us. If we just hold on tight, this vision that I saw is getting closer every dawn. Habis ke Curug, kita menikmati sebuah es kelapa. Habis ini kita lanjut, turun lagi ke bawah. Mungkin lebih ke kita cari tempat santai di dekat pantai. Dan kita nunggu mungkin sampai agak siangan, santai gitu. Habis itu kita akan balik ke kotanya dan nanti mau beli
Mochi lampion, mochi lampion. Sekarang kita mau melanjutkan perjalanan lagi. Jadi kita lagi santai di Bukit Paralayang. Tadi udah 2 orang paralayang ya. Wow. Nah, terus ini dia bilang udah naik aja paralayang. Serem guys. Berapa tingginya? Kalian melayang-layang. Iya, dengar nggak dia ngomong apa? Apa tadi? Kalau nggak tinggi nggak worth it. Iya, ya benar, namanya melayang. Tapi serem aja, oh my god. Dan harganya 500.000, setengah juta. Dia bilang daripada beli Pokemon. Ya iya sih, apa namanya? Experience in a lifetime. Tapi mending di sini atau di Bali ya guys ya. Sini. Jadi paralayang nggak nih? Nggak tahu. Oh my god. Udah isi form, kita mau paralayang jadinya guys. Oke pak. Ya, sudah dipasang harness. Ya. Jadi sama proses tetop ini kami telah melakukan 2 hal, yaitu jalan dan lari. Jalan dan lari. Kapan jalan dan lari nanti kasih baba. Oke. Oke, kami kalau jalan. Oke. Sedang lari yang kenceng. Nanti semakin kenceng lari, yang kita semakin cepat terbang. Oke. Kalau udah terbang nanti kami akan duduk otomatis kok. Oke. Clear ya? Clear. Jadi jalan dan lari dengan baba. Oke. Videonya udah kan? Udah. My god. Kita jalan dulu. Yuk. Lari kak. My god. Wow. Oh my god. Nah, My god. tangannya masukin ke sela-sela sini kami kalau. Sini. Ya. Wah. My god. Yang kiri nih. Tekan landing. Oh my god. Wah. Oke. Apa ya? Oh, ada putus malu. Maaf ya kak ya. Nah, Sorry. ya. Thank Nah. Ada putri malu. Oh. Oh, payungnya kena air ya? Iya. Gak apa-apa bang. Ada putri malu, tajam. Emang diajak situ aja. Oh, di sini aja. Oke. Di landingnya sangat berpengaruh dengan angin. Anginnya tadi anginnya kurang bagus ya kak ya? Yang mana? Tadi pas kita landing anginnya kurang bagus ya? Muter-muter zigzag. Oh, Bukan ya kurang bagus tapi tetap aman. oh tetap aman. Jadi tidak di soft spot ini. Ya nggak apa-apa. Seru banget. Jadi landingnya tadi dekat kena air, jadi parasutnya harus dikeringkan.
dikeringkan biar bisa dipakai lagi. Mereka punya cadangan, jadi no worries buat yang naik ini sih. Kita melewati apa kayak hutan bakau nih, kalian lihat. Wow. Kita diantar Pak, siapa Pak namanya Pak? Pak Kamal. Pak Kamal. Ya, nah, kita diantar Pak Kamal. Naik lagi ke atas. Jadi kalau kalian mau para layang di Bukit Paralayang Ciletu ini bisa kontak Pak Lukman. Nanti nomornya ada di sini dan ada IG-nya juga ya Pak ya. Iya, siapa? Biar kalian bisa reservasi, bisa nyari hari yang bagus ya Pak ya. Biar mantap kalian para layangnya. Seperti hari ini. Seperti hari ini, betul. Oke guys, jadi kita udah sampai di Laska Hotel and Resort. Kita lagi mau lunch dan bisa ngecas ternyata guys. Siang Pak. Oke, di sini ada charger mobil listrik ya Pak ya? Ada, betul. Ada ya, oke siap. Makasih ya Pak ya. Baik, Bapak silakan. Kita ngecasnya di tadi dia bilang di mana, di kiri nih. Ini guys. Oke, kita ambil yang paling kiri aja. Tuh, cas mobil listrik. Semoga bisa ya. Apa namanya? Colokannya. Di luar agak hujan guys, jadi abis para layang tadi langsung hujan. Jadi kayak emang harus apa namanya di saat itu juga para layangnya. Ya, boleh aja, Bapak. Tuh. Takutnya jaringannya yang jelek di sini kalau sini. Bisa pakai WiFi aja. Oh gitu. Kita scan dulu. Hubungkan konektor charger. Waduh. Oke. Bentar ya. Feelingnya ini perlu. Oh iya. Bentar perlu. Oke. Start charging. Mohon tunggu sebentar. Sudah bunyi klak. Sudah kecas. Coba kita lihat di situnya. Udah kecas ya. Dia harusnya 15. Tegangannya hampir sama kayak di rumah ini. Naik sekarang di 0,015 kWh. Kita tunggu mungkin kurang lebih berapa ya? 10 itu mungkin 1 jam. Oke. Kita makan dulu guys, lapar. Jadi kita mau lunch di Linden Restoran. Ini di Hotel Laska. Dan mari kita makan. Jadi kita lihat menunya di Linden Restoran ini. Ada appetizer, soup, main course, vegetarian. Vegetariannya cuma ini, creamy mushroom. So, ada pasta, pizza, grill section, comfort food, calamari, fish and chips, kids menu, dessert, ada beverages, mocktails, fresh juice, terus coffee, chocolate, iced tea, choices of tea, cold and refreshing, dan ada milkshake dan smoothies. Kita pesennya, tadi kita pesen nasi gorengnya 2, terus es campurnya 1, dan orange smoothiesnya 1 ya. Dari mana belakang sini kayaknya. Orange smoothiesnya 1. Nah, jadi mobilnya lagi dicas di sana guys.
udah sampai di Mochi Kasuri Lampion. Ini dia, kita cari parkir dulu. Kita cari parkir mana ya? Kita parkir di sini. Ya sini aja ya. Oke, kita parkir dulu guys. Kita beli buat oleh-oleh. Kita lagi mau bayar. Sudah beli-beli, saatnya pulang. Jadi baru nyampe di rumah dan perjalanan hari ini capek banget. Total perjalanan kurang lebih 350 km. Berangkat dari jam berapa tadi pagi ya? Setengah enam berangkat, baru nyampe sekarang 9.45. Dan setengah dari perjalanan dari setengah enam sampai jam 9.45 ini, setengahnya itu di perjalanan. Capek banget dan eh tapi ada dua hal yang bikin trip kali ini menjadi seru, yaitu pengalaman pertama naik para layang ya atau paragliding, dan pertama kali nyoba eh, ngecas di Hotel and Resort Laska. Itu sekalian makan siang dan puji Tuhan semuanya lancar, ngecasnya lancar, staff-staffnya ramah juga dan bisa ngelihat beberapa kamar di sana. Dan ya semoga bisa berkesempatan nginep di sana juga ya. Jadi sekalian sharing pengalaman naik mobil listrik ke Sukabumi. Perjalanan cukup jauh kali ini, 350 km. eh Awal mula kita dari 93% dan hampir nggak ada kekhawatiran ya, karena emang sudah riset bahwa di daerah perkotaannya ya, maksudnya di deket apa namanya, di kotanya itu ada Laska yang dulunya Santika itu, apa, ada SPKLU punya PLN, dan ada dua. Nah, dan kebetulan di Laska Hotel and Resort yang di Ciletunya ada juga itu SPKLU punya PLN, jadi bukan punya swasta. Dan tadi untuk ngecas 24% atau 10 kWh itu hanya butuh 25.000, yang seperti tadi udah gue jelaskan. Tapi emang minusnya kita harus sambil istirahat atau sambil makan siang, dan eh nyarinya itu nggak gampang sih ya, nyari yang kebetulan sama persis. Ya kebetulan aja tadi emang ada si SPKLU buat ngecas di hotel tersebut. Tapi ya kalau misalkan kita bawa perjalanan jauh yang kebanyakan tol, itu mungkin akan lebih efisien ya. Jadi nggak perlu takut range anxiety, misalkan kayak ke Cirebon itu mungkin bisa ngecas pas ya udah di hotel atau pas tidur aja gitu kan. Nah tapi karena perjalanan kecil itu geoparknya itu, eh kalau kalian pernah itu kalian mengerti lah, naik turun segala macem, dan jalannya itu kan nggak terlalu lebar, jadi ketika kalian di belakang mobil lain atau kendaraan lain harus nyalip, nah itu kan butuh energi yang lebih besar, dan jadinya ya itulah. Hari ini juga puji Tuhan nggak terlalu panas, jadi mungkin secara suhu temperatur baterai lebih lebih aman ya, pendinginan nggak terlalu bekerja dengan berat. So thank you guys for watching. Mungkin ini menjadi video yang cukup panjang ya, karena aktivitasnya yang awalnya gue pikir cuman dikit gitu ya,
tapi jadi cukup banyak. Dan hopefully you guys enjoy the video. Kalau misalkan masih ada kurang-kurang, boleh di komen harusnya bagaimana lebih baiknya. Dan see you guys in the next video. Bye bye.